Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mas Mamet. Kali ini Mas Mamet akan membahas tentang pelajaran kelas 2, yaitu bab kelima tentang pecahan. Bab kelima ini sudah ada di semester 2. Yuk simak bagaimana video pembelajarannya. Bab 5 pecahan. A. Pecahan dasar. Yang pertama, pecahan dari bentuk. Contoh soal nomor 1, nampak gambar seperti itu. Pertanyaan yang A adalah, pecahan itu pecahan berapa? Yang B, pecahan tidak diarsil. Yang A, pecahannya adalah 3. 3 dari yang diarsir. Pernya per 8 dari semua potongan atau dari semua bentuk persegi panjang tersebut. Jadi jawabannya adalah 3 per 8. Sedangkan pecahan tidak diarsir, yang kita lihat warna putih ada 5. Pernya per 8 dari semua potongan yang ada. Contoh soal nomor 2. Ada 5 bentuk segitiga, 2 yang terarsir. Pertanyaan A, pecahan. Itu pecahan berapa? Lihat yang diarsir ada 2. Dari semua segitiga ada 5. Jadi 2 per 5. Pecahan tidak diarsir, berarti lihat yang warnanya putih, ada 3. Dari 5 bentuk segitiga. Jadi jawabannya adalah 3 per 5. Itu membahas tentang pecahan dari bentuk. Sekarang nomor 2, tentang pecahan ke bentuk. Jadi ada soal bentuknya pecahannya, yaitu 2 per 3. Disuruh membuat gambarnya. Di sini saya mencontohkan dalam bentuk lingkaran. Lingkaran ini kita potong jadi 3 sesuai penyebutnya. Jadi 3. Setelah itu 2 di atas membilang sebagai area yang diarsir. Kita arsir 2. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. 2 yang diarsir dari 3 potongan. Sedangkan yang B, bentuk pecahan 1 per 7, saya mencontohkan dalam bentuk persegi panjang yang saya potong menjadi 7. Lihat penyebutnya ya untuk memotongnya. Untuk memotong tidak boleh sembarangan, jadi harus presisi. Paling tidak ukurannya sama. Sedangkan pembilangnya 1, kita arsir 1. Nomor 3, bagian pecahan. Kita akan belajar pecahan itu ada apa saja sih, begitu. Nah, ada pembilang yang atas, ada per, dan ada penyebut yang bawah. Namanya pecahan harus ada pernya ya. Kita ada contoh 2 per 5. Manakah penyebutnya? Yang atas 2 pembilang, yang bawah 5 penyebut. Jawabannya 5. Pembahasan keempat tentang sederhana pecahan. Sederhana pecahan ini adalah tahap lanjut. Jadi anak yang sudah menguasai nomor 1, 2, 3 bisa langsung ke nomor 4. Pecahan sederhana harus menguasai perkalian. Jika tidak paham perkalian, boleh menggunakan tabelnya. Contoh nomor 1 atau yang A, sederhana dari 6 per 9. Pecahan sederhana dari 6 per 9. Kita tulis lagi soalnya ya, 6 per 9. Kira-kira di perkalian berapa ada angka 6 sama 9? Ternyata setelah kita cek tabel perkalian, ada di perkalian 3. Maka kita harus bagi dengan 3. Sederhana harus dengan cara dibagi. Nah, hitungnya dari area pembagian tadi, pembagian 3. 3 dikali berapa ya jadi 6? Ketemunya adalah 3 kali 2. Maka sebelah kanan jawabannya 2. 3 kali berapa jadi 9? 3 kali 3. Nah, jadi jawabannya 2 per 3. Nah, sekarang ada 6 per 12 nih. Di perkalian berapa ya? Ada angka 6 sama 12. Ini banyak nih versinya. Bisa langsung ketemu jawaban sama yang tidak. Nah, ini yang tidak ya contohnya ya. 6 per 12 ada di tabel perkalian 3. Berarti kita cek perkalian 3. 3 kali berapa hasilnya 6. 3 kali 2.
3 kali berapa hasilnya 12? 3 kali 4. Ternyata 2/4 masih bisa dihitung lagi sederhananya. Ada di perkalian berapa ya 2 sama 4? Ternyata ada di perkalian 2. Nah, karena ada di perkalian 2, 2 kali berapa ya jadi 2? 2 kali 1. 2 kali berapa jadi 4? 2 kali 2. Nah, itulah jawabannya 1/2. 1/2 tidak bisa disederhanakan kembali. Ini nomor 5 tentang senilai. A. Pecahan senilai dari 2/3. Untuk senilai ini ngerjakannya dikali, bebas mau dikalikan dengan angka berapapun, yang penting jangan angka 1. 2/3 di sini saya contohkan dikali dengan 2, maka atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Atau 2/3 boleh dikalikan dengan angka yang lain. Contohnya kali 3. 2 kali 3 itu 6, sedangkan 3 kali 3 itu 9. Contoh yang B, 3/4. Di sini saya mengalihkan dengan angka 5. Jadi 3 kali 5 itu 15. 4 kali 5 jadinya 20. Itu contoh senilai ya. Setelah ini kita bahas tentang garis bilangan. Ada 2 jenis garis bilangan, ada A sama B. Kalau A tanpa ada 0, sedangkan B itu pakai 0. Nokta bisa berupa titik, bisa berupa garis. Kalau tidak ada angka 0-nya, maka dari awal kita mulai dengan angka 1, 2, 3, 4. Karena angka terakhir angka 4, maka semua pernya per 4. Jadi jawabannya nanti adalah 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Karena 4/4 itu atas bawahnya sama, maka hasilnya juga sama dengan 1. Sedangkan kalau B itu sudah ada 0 di depan, maka kita mulainya dengan angka 1 di sebelah kanannya 0. 1, 2, 3. Angka terakhir 3. Maka pecahannya nanti pernya harus per 3. Jadi jawabannya 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 sama, berarti sama dengan 1. Nah, sekarang kita bahas yang ketujuh tentang membandingkan besar kecil atau sama dengan. Ada soal A, ada soal B. Cara mengerjakannya cukup dengan cara dikali silang. Pertama, kita hitung dulu dari 3 ke angka 4. 3 ke 4 ya, sesuai dengan arah panahnya. 3 kali 4, 12, ditaruh di bawahnya angka 7. Sedangkan 7 kali 2, 14, taruh di angka bawahnya 4. 12 sama 14 lebih besar yang 14, maka dicaploklah 14-nya atau tandanya ke arah 14. Sedangkan yang B, 1 kali 4 itu 4, 2 kali 2 hasilnya juga 4. Karena sama, maka jawabannya adalah sama dengan. Semoga membantu dan selamat belajar. Nah, itu tadi adalah pembelajaran yang ada di kelas 2 bab kelima tentang pecahan. Mudah-mudahan bisa membantu dan selamat belajar. Semangat!